like that? Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. Halo guys, kita jumpa lagi di channel Gondes Custom Cycle. Kita jalan sore-sore. Wis. Loh. Ini lagi ngapain, Mas? Loh. Diresiki, Mas. Jarene nggak video. Oh iya, hari ini kita ngonten ini, Mas. Iya. Nah, ini sepeda apa, Mas? Sore-sore ngonten. Ini sepeda motor, Mas. Oh iya. Udah jauh kok kayak becak gitu. Honda NV, Mas. Ini, Mas. Honda NV, wah keren banget ini. Ya. Boleh dipinjam ini buat nanti malam. Tapi sayangnya ini kok kecil ya, Mas ya? Goncengan toh, Mas. Goncengan di pangku saja. Waduh. Wah. Nah, wah, ini kok nggak ada rantai, Mas ini. Apa bisa jalan ini, Mas? Coba tolong, Mas, jelaskan, Mas. Nggak ada rantai. Ya. Iya. Memang ini gardan, Mas ya. Aslinya gardan. Di penggeraknya ya pakai gardan. Jadi memang asli dia pakai gardan, tapi aslinya ini kan peleknya pelek palang, Mas. Nah, ini dirubah pakai pelek jari-jari. Nah, jadi ya perlu ada modifikasi di tromolnya, dikonversi ke penggerak gardan. Kayak kurang lebih, Mas. Apalagi yang ditanyakan, Mas Ayo. Wah, ini memang motornya keren banget, guys. Cocok buat kalian yang jomblo nih, buat dapet cewek. Akan kita coba ya. Tuh, starternya di mana ini ya? Oh, di sini, guys, di bawah. Ini sepeda laki tapi nggak ada koplingnya. Mana ini koplingnya? Gimana mau jalan ini? Wah, bahaya ini. Kita panggil, Mas. Wait. Nah, dia rek ditakoni jare. Iya. Gimana, Mas? Ini kok nggak ada koplingnya nih. Nah, nggak ada koplingnya. Terus ini loh, nggak ada roll gasnya ya, Mas. Iya. Ya? Tapi ada selingnya di sini, Mas. Oke. Gimana ya? Nah, ini bola biliar ini apa ini? Ini untuk shift knob perseneleng, Mas. Oke. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini koplingnya, Mas. Oh, Koplingnya yang koplingnya biasanya di tangan. Iya. Iya, ini dipindah di kaki. Oh, pakai kaki atau jejak gitu ya, Iya, Mas ya? jejak kayak mobil, Mas. Oke. Jejak. Ben gaya, Mas. Oh, iya. Aneh ini. Nah, terus ini kita lihat knalpotnya. Knalpot. Nah, knalpot. ini knalpotnya beda-beda, guys. Yang ini keluar asap putih, yang belakang itu hijau kayaknya. Iya, Mas ya? Bener, Mas? Hijau sama merah, Mas. Coba. Ya. Knalpotnya tetap sama keluarnya. Itu kreasi dari kameramen kita aja. Knalpot custom sih, sebenarnya ini pakai stainless, bentuk sendiri, potong-potong, demikian rupa dibuat keluar satu-satu lah, satu silinder, satu knalpot. Minimalis sih nyari konsepnya, jadi ini biar kelihatan segaris, kelihatan simple dan garang ya, garang keluarnya, corongnya itu ke keluar semua, jadi kayak
knalpot buat balap gitu. Nah, ngomong lagi soal balap, sebenarnya konsep motor ini itu bobber drag tapi. Jadi kayak untuk balap liar lah. Ya ini cuma konsep loh ya, bukan berarti terus kita balap liar beneran, enggak. Cuma untuk konsep aja. Kan biasanya kalau bobber cenderungnya stangnya agak tinggi, posisi ridingnya santai dan cenderung klasik. Nah ini coba kita gabungin bobber itu sendiri klasik sama auranya race. Kelihatan dari stangnya pakai clip on model jepit, identik sama racing. Balap pasti stangnya merunduk gitu kan, nggak mungkin balap stangnya gini gitu. Terus knalpot dibikin free flow ya seperti balap biasanya kan knalpotnya cuma nggak ada apa-apa, cuma pipa aja dia. Supaya gas buang itu makin cepat keluar, asumsi tenaga mesin makin gede. Nah ini looknya juga dibikin seperti itu, padahal mesinnya masih standar. Karena orientasi ini juga tadinya cuma bukan untuk balap beneran, jadi cuma iseng-iseng bikin kreasi baru, mixin antara bobber sama drag bike seperti itu. Cerita keseluruhan aja ya, keseluruhan. Aslinya saya review buat ini kameramen saya juga biar ngerti. Jadi ini motornya apa sih, terus yang dimodif apa aja, kan gitu mas? Begitu. Oke, aslinya ini Honda NV 400 V Twin, tahun sekitar 1980-an lah, 85, 86 sekitar segitu. Basicnya aslinya motornya sih nggak seperti ini. Kalau dibayangin motor aslinya itu kayak chopper zaman dulu, tapi ya kayak gitulah penanggung. Nanti bisa di search di googling lah, di Google Honda NV 400 kayak apa. Jadi dari awal bahan motor 1 unit ini yang kepake yang masih asli tuh cuma ini dome tube ya, dome tube-nya. Soalnya di sini ada bracket mesin, jadi ini sampai ke sini masih asli, sampai sini nih. Nah sampai sini, sini sampai ke atas. Untuk yang atasnya, yang mainframe top tube ini udah custom sampai ke belakang, sampai ke sini. Nah itu udah buat ulang lagi. Terus kenapa harus sampai ngoprek sasis segitu banyak? Nah itu pertanyaannya yang paling mendasar sih sebenarnya. Karena sasis NV aslinya itu di sini itu plat kayak model monokok gitu, jadi rangka tapi dari plat 2 yang udah dibentuk terus dijadiin satu. Nah karburatornya itu ada 2 biji, dia hadap ke atas dua-duanya. Jadi filter boxnya aslinya itu di daerah sini, di bawah tangki. Nah karena di konsep kita ini pengen bobber yang ringkas, karena bobber asal kata dari bobet itu kalau melihat Wikipedia sih artinya ditrondolin gampangnya gitu. Motor untuk balapan era sekitar ya 70-an lah, 70-60 kurang lebih lah, kalau saya lupa corong dikoreksi lah. Jadi waktu itu banyak pemuda tuh bikin motor balap dengan cara merotolin. Nah kayak spakbor nggak ada di yang nggak kepake dicopotin lah ini ya, buat motor itu supaya ringan. Nah kesini itu jadi yang rangka tadinya monokok dilepas karena mau dimasukin tangki yang modelnya kecil banget. Kalau pakai rangka asli yang jelas ini udah nggak bisa masuk. Terus di sini kelihatan nggak bisa rapi, nanti tangki sama mesin jaraknya agak jauh space-nya. Makanya kita rubah frame-nya kayak gini supaya tangki peanut bisa masuk rapi. Terus masih di mesin ya, masih di mesin. Yang agak tricky juga nih masalah karburator, karena aslinya kan karburator sebelah sini mas. Karburator aslinya kan ada dua biji, satu sini sama sana gitu kan, hadap ke atas gitu.
Nah, yang pasti kalau kondisi asli kan nggak memungkinkan karena tangki udah dibikin kecil. Jadi harus ganti karburator yang keluar satu, terus manifoldnya belah dua kanan kiri gitu seperti itu. Nah di awal-awal sih kelihatannya kayak mudah, jadi tinggal bikin manifold di cabang udah gitu aja. Tapi ternyata waktu nyala mesinnya tuh isepannya nggak imbang antara silinder yang depan, ini beloknya di sini agak awal, sama silinder yang kedua beloknya agak jauhan ke sana. Jadi waktu mesin nyala, yang silinder nomor 2 ini selalu kalah, nggak dapat bensin karena belokan manifold yang silinder 1 lebih dekat dari karburator. Nah, akhirnya diakalin. Ini trik juga sih ya, saya mau bagi-bagi ilmu kalau ada yang membutuhin, kalau ada yang lagi modif Honda NV atau Honda State atau ya sejenisnya lah. Masalah karbu ini pasti paling basic, sering ada masalah di sini ya. Isepannya nggak bisa rata kanan kiri. Jadi diakalinnya yang belokan pertama itu lubangnya dibikin lebih kecil daripada belokan yang kedua, supaya isepan bensin ke tiap silinder bisa rata. Seperti itu. Akhirnya ketemu setelah berapa kali trial error baru ketemu. Nah, karbu pakai apa nih, Kuso kayaknya ya, Kuso 32. Nah ini juga ada masalah di sini awalnya tuh, kalau pakai seling yang normal, kabel gas normal, pasti dia kan kejuntai gini kan, nggak bisa rapi. Sedangkan karbu sama tangki tingginya hampir sama, malah cenderung tinggian karbu. Kalau selingnya dibikin normal pasti nggak rapi. Akhirnya kita bikinin roll buat tarik gas seperti ini. Nah, jadi selingnya dia belok sini ke bawah, jadi ini bisa rapi dan lebih unik aja sih, ada rollnya di atas. Nah kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke yang kita custom full step. Kita buat lagi posisinya, diatur ulang. Nah terus ini saya mau jelasin soal kopling kaki. Kenapa dibikin kopling kaki? Sebenarnya biar ringkes aja sih, biar clean area setirnya, jadi nggak ada handle. Kalau rem depan memang nggak ada, jadi buat ngilangin koplingnya jadi ke kaki. Nah, kaki ini sistemnya biasa aja, sama kayak rem biasa, tapi dia tarik sini ada selingnya. Nah, dia nanti ke sana tarik stud koplingnya. Nah ini buat shift knob persnelan. Jadi ini untuk kopling, ini untuk persnelan. Jadi kombinasi ya kayak mobil, kayak setir mobil gitu. Terus lumayan sih sebenarnya motor ini, perubahannya kalau dilihat keseluruhan gini kayak ya minimalis perubahannya, tapi sebenarnya banyak. Gardan aslinya dia ada tutupnya, masuk ke swing arm gitu kan. Nah, karena ini bikin rigid, swing armnya udah nggak ada, kita open, jadi tampilannya bisa kelihatan di cross jointnya, waktu muter tuh kelihatan ya, biar keren aja sih. Terus tutupnya ini kita buatin lagi pakai aluminium biar rapi. Terus yang agak tricky lagi di belakang, di tromol, nggak kelihatan sih karena ada tutupnya. Kelihatan nggak mas? Nah ini tromolnya pakai tromol KLX. Sebelah sini deh mas kayaknya. Oke mas, kelihatan ya? Kelihatan mas? Ya. Oh iya. Nah. Bagus. Oke. Tromolnya pakai tromol KLX. Nah di NV ini kan penggeraknya gardan. Yang pasti kalau tromol langsung pasang aja nggak akan masuk ke penggeraknya. Jadi si tromol ini kita custom lagi, dibikin cor aluminium untuk masang tempat bautnya. Ada berapa nih? Ada 5 titik bautnya dari mounting gardan itu sendiri. Jadi tromolnya dicor, bikin tambah daging,
nanti dibaut ke mountingnya gardan. Terus as-asnya itu juga kita bikin ulang sih, konversi supaya bisa masuk ke gardan. Setelah berapa kali nyoba akhirnya jadi kayak gini, sukses, bisa jalan, nggak ada trouble. Disc brake pakai KLX juga, karena hubnya pakai KLX jadi biar nggak banyak kan, cuma agak dikecilin biar di meter dibubut sedikit, kan aslinya KLX ada kayak gelombang ya, ini dibuang biar lebih simple. Rem belakang pakai kaliper apa nih ya, Honda Revo kayak salah, Honda Revo. Terus kelistrikan aki posisinya di tengah sini, jadi akinya ada di bawah sini. Terus di sini ada kelistrikan mulai CDI, kiprok, segala macam di sini semua. Terus ini, nah karena ini rigid, kan banyak yang tanya nggak keras nggak apa duduk, kalau duduk di sini keren nggak, dia kan rigid soalnya. Nah ini joknya dibikin ada suspensinya sebenarnya, coba ya tekan ya, ini bisa main, bisa gerak ya. Nah suspensinya sebelah sini mas, coba mas di sini. Jadi linknya di sini nih, saya tekan ya. Jadi waktu dudukin, nah. Oh iya. Oh ada pernya ini mas ya? Iya ada pernya, jadi ya nggak keras-keras banget lah mas. Cuma ya nggak empuk-empuk banget. Ya, cuma nggak bisa buat goncengan ya mas ya? Duh, kata siapa nggak bisa? Bisa mas kalau mau. Ini gonceng ini sini, saya di bawah sini, ada ke sini gitu kan. Oke. Terus apa lagi ya? Ini ke lampu custom bikin. Kedoknya kentang sendiri, pakai plat agak tebal, terus dihalusin, terus di chrome. Jadi ini memang asli chrome. Lampu sama tangki, logamnya yang di chrome. Jadi ketokannya, kentangannya harus halus, nggak ada dempul, kita nggak bisa nyolong. Kalau ketokan nggak halus pasti kelihatan di sini ya. Lampunya sendiri ini pakai C70, Honda C70 atau Honda Ulung. Shockbreaker depan ini pakai GSX 400 Suzuki yang teleskopik, ini udah lama. Terus ini ada stabilizer seperti stabilizernya shock di tengah sini. Nah, tapi selain stabilizer sekalian dibuat kayak spakbor, tapi spakbor yang minimalis. Intinya sih untuk ngerapiin aja sih sektor sini biar nggak terlalu kosong seperti itu. Terus tromol depan nggak kelihatan sih sebenarnya, KLX juga tromol depannya, tapi nggak kelihatan deh soalnya dipasang wheel dog. Aslinya nih jari-jarinya chrome. Kemarin pasang wheel dog tuh iseng aja sih, nyoba sesuatu yang baru waktu mau dipakai kontes di Surabaya di NBTech tingkat Plaza tahun kemarin. Jadi coba explore bikin wheel dog. Tapi nanti kayaknya kita lepas lagi sih wheel dog. Kayak bagusan pakai jari-jari lebih klasik. Oh ya, apalagi mas yang pengen ditanyain mas, kira-kira mas? ini mas, Ya. ini bisa dilepas nggak ini? Nggak Ini bisa ya? Bisa mas. Ini pakai ulir sininya mas. Oh, bisa. Tapi kalau dilepas nanti hilang mas. Nggak, maksudnya kan buat darurat bisa ini mas. Kalau dikejar anjing kan buat lempar. Bisa mas. Ini bisa dilepas. Ini dipasang ulir sih di dalamnya sih, jadi dibor dulu, terus dibikinin drat atau ulir, masukin, terus dilem besi ke bolanya. Jadi ngulir, enggak ya bisa dilepas. Nah kayak gini bisa lepas kan? Oh iya. Oh bisa guys. Tenang aja buat darurat ya. Buat ngelempar yang banyak nanya mas. Tidak. Nah, kayak gini guys, dalamannya ya kan, ada ulirnya tuh, ya kan? Sip. Oke, pasang lagi ya. Nah apalagi mas, ayo yang ditanyain mas.
Nah ini nyetaternya ini gimana ini? Nyetaternya Mas ya. Nyetaternya ini gimana? Nggak ada oglekannya Mas ya. Enggak. Oglekannya nggak ada. Pancalan nih kawan guys. Starternya sini nih Mas. Ini kontaknya. Nah, ini double starternya. Coba cek dulu ini netral nggak nih? Oh belum netral nih Mas. Loncat nanti. Ya. Oke. Ini lagi. Nah, bersih kan? Ya, ada tombol. Coba Mas, tak coba ya Mas. Coba. Nyalakan dulu Mas. Oh nggak bisa. Dulu, Mas. Ini dulu. Terus ini. Iya. Wih. Ya, ya, ya. Mati ini Mas ya. Oke. Berisik. Ganggu tetangga guys. Ya, soalnya ini di perumahan. Oh, perumahan. Di keterangan orang. Minjem tempat. Oke, teman-teman bikers, ya, para penggemar karya-karya GDZH Custom yang udah setia pantau terus channel kita. Ini salah satu karya yang ya bukan boleh dibilang baru sih, enggak, udah berapa bulan yang lalu jadi, tapi baru sempet kita bikin video reviewnya. Kalau ada yang pengen tahu detail soal motor ini, bisa leave komen di bawah atau hubungi kita di kontak ya, nanti ada di tiap video itu ada nomor WA, atau cek IG kita, nanya-nanya boleh, mau nawar motor ini juga boleh gitu ya. Oke, kayaknya udah cukup, itu aja saya jelasin soal modifikasi bobber Honda NV ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video dari kita, dan pantau terus channel GDZH atau Gondes Custom Cycle. Oke, thank you.